Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, teman-teman. Halaman 415 Surah Al-A'raf ayat 43. Laras nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na lan nyopot insun Allah ma ing barang fi sudurihim kang tetep ing dalam dadane pira-pira alladzina aman min hilin saking derengki. Allah bakal nyopot sedaya rasa iri, dengki, hasud, tapi niku benjing teng swarga. Samangkin tiang masih kiai niku tasik enten rasa hasud kelanten niki tasik teng dunya. Allah janji benjing wonten akhirat. Tajri kamili min tahtihim saking ngisore ya alladzina amanu apa al anharu pira-pira bengawan niki teng swarga. Wa qalu lan padha ngucap ya alladzina amanu alhamdu utawi kabeh puji iku lillahi kedue Allah taala alladzi hadana kang wis nuduhaken ya alladzi ing kita lihadza marang iki agama Islam niki diucapaken benjing wonten swarga tapi sak mangkin kita ngucap niki sampun ansar kita pancen kados mekaten segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agama Islam yang kita anut sekarang ini. Tanpa hidayah Allah kita tidak akan memeluk agama Islam. Jadi harus kita syukuri kita bisa menjadi muslim ini karena hidayah Allah, bukan karena kedua orang tua kita. Banyak orang yang kedua orang tuanya muslim tapi dia tidak muslim karena Allah yang menghendaki. Alladzi hadana itu adalah Allah. Wa ma kunna lan ara ana insun kabeh iku linahtadiya derapun oleh pituduh insun kabeh laula an hadana lamun ora yen tono nuduhaken ingsun kabeh sapa Allah taala. Kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kita. Laqad ja'at yakti teman-teman teko apa rusulu rabbina pira-pira utusane pira
pira-pira utusane pangeran ingsun kabeh bil haqi kelawan hak. Silih berganti para rasul. Alhamdulillah kita walaupun tidak mendapatkan, boten menangi Kanjeng Nabi, tapi kita mendapatkan Al-Quran, kita mendapatkan hadis-hadis yang dari Quran dan hadis itu kita bisa mempelajari agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Wa nudu lan den undang-undang ya alladzina amanu antilkum al jannah, setune kelakuan ikutil kumul jannatu, utai mengkono-mengkono swarga iku uritsumuha. Atas niki wawunya mati maka dibaca panjang. Dados wawunya ini wawu fa'il dalam istilah ilmu shorof seperti itu. Jadi fi'il madinya itu awrasa yurisu. Karena ini insun waqi' mutakalim wahdah maka menjadi uristumuha. Asalnya awrasa yurisu, kemudian waqi'-nya mutakalim wahdah urisu, kemudian digabungkan dengan tum maka menjadi uristumuha. Bima kuntum sebab oleh ana sira kabeh iku tak maluna padha nglakoni kabeh. Ayat ini ya terutama mulai waqaulul alhamdulillahilladzi hadana li hadza sering diucapkan oleh para MC, termasuk juga para mubaligh mengucapkan ayat ini karena memang pas supaya kita ini tidak sombong. Banyak orang yang sombong karena lupa kalau dia itu menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama itu bukan atas kepandaian mereka, tapi itu karena Allah lah yang mencetak, yang menciptakan orang itu menjadi kiai, menjadi ulama, bukan dirinya sendiri. Untuk itu kalau kita membaca ayat ini menandakan bahwa kita tidak sombong. Jadi Allah, semuanya itu Allah, maka kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Uristumuha artinya diwariskan. Ada pendapat bahwa kata uristumuha digunakan apabila ada sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, kemudian orang tersebut tidak lagi memanfaatkannya oleh satu dan lain sebab, seperti karena kematiannya. Jadi kita kalau ada keluarga meninggal, kemudian ada barang-barang yang masih berharga, kemudian barang itu diwaris, mau atau tidak mau. Jadi karena ada mungkin seorang anak ditinggal mati bapak, kemudian ada pakaian-pakaian yang diwariskan kepada anaknya. Akhirnya anaknya nggak mau, nggak usah, nanti saya ingat-ingatan kepada bapak gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang karena bapak itu besar, longgar, saya kecil, nggak cocok, tidak mau menerima. Tapi asalnya dia mendapatkan warisan itu, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya tidak mau. Ini uristumuha, ini kembali kepada jannah, surga.
surga telah disiapkan oleh Allah untuk seluruh manusia yang beramal soleh. Pokoknya orang beramal soleh masuk surga. Tapi karena orang-orang kafir tidak beramal soleh, maka surga yang disiapkan buat mereka itu beralih menjadi milik orang-orang Islam. Itu jadi Allah menciptakan manusia ini jumlahnya berapa? Itu oleh Allah sudah disiapi surga, tempat semua orang yang lahir di dunia ini. Tapi karena di antara orang yang sudah terlahir di dunia ini ada yang non muslim, maka tidak mendapatkan itu. Syaratnya masuk surga harus muslim, kemudian amal soleh. Akhirnya karena mereka tidak berhak, tidak muslim, tidak punya amal soleh, maka surga yang mestinya menjadi hak orang-orang non muslim itu oleh Allah diwariskan. Makanya ini uristumuha, diwariskan kepada orang-orang muslim. Lah, orang-orang muslim apa tidak dapat bagian sendiri? Dapat. Jadi kita nanti insya Allah akan mendapatkan double. Surga kita 2, 1 hak kita, 1 lagi warisan dari orang-orang kafir yang tidak bisa masuk ke surga, padahal surganya sudah diciptakan oleh Allah. Ini yang dikatakan uritsumuha, seperti itu. Seakan-akan mereka, ya kita nanti orang Islam yang mewarisi. Jadi seakan-akan, tapi ini dari orang-orang yang non muslim tadi. Jumlahnya kalau kita sepanjang tahun antara yang muslim dengan non muslim masih jauh lebih banyak yang non muslim. Jadi orang Islam tidak ada yang tidak kebagian warisan surga itu, di samping sudah punya hak sendiri. Makanya itu double, setiap orang mendapatkan double. Surga yang disiapkan buat dirinya dan surga yang diwarisi, yang diciptakan Allah untuk kita sendiri sudah itu milik kita, masih akan mendapatkan warisan lagi. Maka di surah Ar-Rahman ayat 46 Allah berfirman, waliman khofa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga, jannatani, 2 surga. Itu jumlahnya. Kalau luasnya satu surga yang dibagikan, satu surga yang dihai oleh satu orang itu seluas satu kota yang sedang, tidak terlalu luas banget tapi tidak juga kecil. Itu luasnya surga seperti itu. Kemudian ada lafaz wanaza'na, wanaza'na ma fi sudurihim. Naza'a itu artinya adalah mencopot. Kami wanaza'na ma fi sudurihim, kami cabut apa yang ada dalam dada-dada mereka, yaitu ma fi sudurihim min hillin, dari sifat dendam, dengki, itu nanti di surga tidak ada.
Di dunia ini masih ada, ya saya sebutkan tadi, tidak peduli siapa orang itu masih ada rasa hasud, dengki, dendam di dunia ini. Tapi kalau kita tahu seperti apa dosanya orang punya dendam, dosanya orang yang hasud, yang dengki, kita tidak akan membiarkan hasud, dengki, dendam itu ada pada diri kita, karena itu merusak dan itu yang membuat kita kalah dengan sifat-sifat yang negatif, sifat yang jelek tadi. Ini mengisyaratkan bahwa sifat gham itu dicabut hingga ke akar-akarnya. Ini nanti kita di surga. Semua orang tidak punya rasa hasud. Antara orang yang tingkat surganya lebih tinggi dengan yang lebih rendah, tidak ada yang hasud. Ya, itu haknya. Saya dulu memang males ibadah, jadi tempat saya di sini sudah lumayan daripada masuk neraka. Itu pengakuan mereka, sehingga tidak ada yang rasa hasud tadi. Seandainya ayat ini berkata wa hadzafna, kami hapus, bukan wa nazakna tapi wa hadzafna, dapat dipahami bahwa sumber yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan permusuhan itu berarti masih ada. Jadi kalau hadzafa itu menghapus, bagaimanapun kalau dihapus itu masih lebih rendah tingkatannya dibanding dengan nazakna, kami cabut. Kalau nyabut itu sampai ke akar-akarnya. Kalau sekedar dihapus mungkin masih timbul lagi. Ini maka Allah bukan berfirman wa hadzafna tapi wa nazakna. Ini firman Allah begitu detail, begitu teliti, sehingga kita nanti di surga tidak ada yang punya sifat-sifat jelek seperti itu. Memang di dunia, bahkan di tempat yang nyaman sekalipun, tidak jarang menjadi kesalahpahaman, bahkan kedengkian antara seorang dengan yang lainnya, walaupun mereka tadinya sangat bersahabat. Tapi kalau ada teman, ada saudara yang mengungguli kita, maka pasti orang itu punya rasa hasud seperti itu. Ini dapat menjadikan hubungan mereka akhirnya tidak harmonis. Di surga nanti semua penghuni surga itu sangat harmonis, sehingga mereka menjadi saudara, yaitu sama-sama senang dan bahagia. Tidak ada ganjalan sedikit pun dalam hati mereka. Ini sejalan juga dengan pernyataan yang berkali-kali ditegaskan oleh Al-Quran, bahwa penghuni surga itu la khaufun alaihim wala yahzanun, tidak mengalami rasa takut, tidak pula rasa bersedih hati. Itu nanti. Kita di dunia ini masih selalu ada rasa takut, rasa susah. Bahkan kadang susah itu tidak henti-hentinya, berurutan terus-menerus susah. Lafaz hadana lihaza ini menunjukkan kami kesini, ada yang memahami dalam arti memberi kami bimbingan sehingga dapat mencapai surga. Jadi
kita masuk surga itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena banyaknya amal baik kita, tidak. Tapi itu semata-mata pemberian Allah, hidayah dari Allah, sehingga kita layak, kita ada hak untuk masuk surga. Jadi hidayah itu terdiri dari dua hal, yaitu Islam dan amal soleh. Jadi kalau kita sudah Islam, tinggal amal solehnya seberapa. Kalau kedua-duanya, yaitu berarti kita mendapat hidayah, kita akan masuk surga pada saatnya nanti. Lafadz hadza ini dalam firman Allah, hadana li hadza, dipahami oleh sementara para ulama sebagai menunjuk ke amal-amal yang mengantar mereka ke surga. Jadi yang mengantarkan kita ke surga itu karena amal baik kita. Yang menjadikan kita mau beramal baik itu karena dorongan dari Allah, perintah dari Allah. Jadi kalau disimpulkan, semestinya bukan kita yang menjadikan kita ini beramal soleh, bukan kita, tapi Allah. Allah yang menyuruh kita, kemudian kita mau, jadilah itu amal soleh. Sedangkan yang tidak mau, Allah sudah menyuruh juga, tapi dia tidak mau, ya salah mereka sendiri, bukan salah Allah. Allah tidak pilih kasih. Semua orang sudah didorong oleh Allah untuk berbuat amal soleh tadi. Hanya saja di antara manusia ada yang tidak mau melakukannya. Ada lagi yang memahami sebagai menunjuk kepada aneka kenikmatan yang terhidang di surga ketika penghuni surga itu mengucapkan pujian ini. Maka berdasarkan surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah manusia itu takut kalau nanti sepeninggal dia meninggalkan zurriyah di'afan, anak cucu yang lemah. Lemah dalam artian yaitu lemah keislamannya, lemah amal solehnya, sehingga itu yang ditakutkan oleh Allah yang membuat anak cucu itu tidak bisa masuk surga. Alangkah sayangnya kalau kita sebagai orang tua masuk surga tapi punya keturunan, punya anak, punya cucu tidak bisa kumpul dengan kita di surga. Lafadz bima kuntum tak malun, ujung ayat, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Kita bisa masuk surga karena kita menuruti perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, akhirnya kita bisa masuk surga tadi. Jadi ini sekali lagi bukan prestasi. Masuk surga itu bukan prestasi kita, tapi karena hidayah Allah. Allah yang memberi hidayah, akhirnya kita bisa masuk surga itu. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Tidak seorang pun bisa masuk surga karena amalnya. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan ugi sami makaten? Dijawab oleh Rasulullah, wala ana.
illa an yataghammadaniyallahu bifadlin wa rahmatin. Termasuk saya. Hanya saja saya ini sama dengan kalian semuanya, masuk surga itu bifadlin wa rahmatin, karena fadl anugerah Allah dan rahmat Allah, bukan karena amal saya. Ini Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi apalagi kita, apalagi kita masuk surga kita itu jauh kalau dibanding dengan Rasulullah. Rasulullah pun mengakui seperti itu. Kita lebih lagi. Maka Allah dalam hal ini memberi hidayah dan seterusnya itu memang sangat tidak ketat. Contoh begini, kalau kita puasa hari Kamis besok, puasa sunnah hari Kamis, kenapa kita puasa? Semua sudah tahu alasannya. Dalam satu pekan itu hari Kamis adalah hari saat malaikat menyampaikan laporan amal kita kepada Allah. Setiap malaikat melaporkan amal kita, dan malaikat itu ditanya, orang yang Anda laporkan ini sekarang dalam keadaan apa, sedang apa? Malaikat itu menjawab, sedang puasa ya Allah. Jadi puasa kita yang ditonjolkan. Adapun di rumah sedang HP-an, sedang ngerasani orang, tidak dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi yang baik yang dilaporkan. Untuk itu Allah sangat peduli kepada kita. Diterangkan juga di hadis kitab Sahih Muslim bahwa nanti ini belum terjadi, tapi nanti akan kejadian. Ada seorang Islam, tapi begitu nyampe di timbangan amal, karena dia sebelum ditimbang amal itu sudah membaca rapotnya, sudah tahu catatan amalnya. Dari awal sampai akhir semua merah, tidak ada yang baik sama sekali. Artinya orang ini sudah berhak untuk masuk neraka, karena dia merasa seperti itu. Sudah dibaca laporan amalnya, tidak mau berhenti di tempat penimbangan amal. Dia langsung menuju ke jalan menuju neraka, saking putus asanya. Ya, itu terjadi. Tapi dipanggil Allah, kamu ke sini, belum lewat sini kok langsung ke sana. Allah langsung yang memanggil seperti itu. Ini ya Allah, catatan amal saya seperti ini semuanya kobongan merah, ibarat rapat anak sekolah gitu. Sebentar, sini. Itu kan laporan yang dibuat, dicatat oleh malaikat. Saya punya catatan sendiri tentang Anda, dan ada catatan masih saya simpan. Malaikat tidak tahu itu, tapi saya, kata Allah, saya tahu. Apa ya Allah yang Anda simpan? Saya punya catatan Anda pernah memuji saya Allah, membaca alhamdulillah saja, tapi pada saat itu Anda begitu ikhlasnya
Kita nek dapat apa-apa kenikmatan yang menurut kita sangat berharga, itu kan alhamdulillah kita itu sudah begitu ikhlas, begitu ya sangat berat, sehingga ini kalau ditimbang dengan amal Anda yang tercatat di rapot itu pasti akan kalah. Girang orangnya. Betul ya Allah seperti itu, betul. Niki duduaken malaikat itu hanya mencatat yang nopo, yang besar-besar mawon. Ya seperti tadi hari Kamis melaporkan kepada Allah amal yang besar-besar, yang baik-baik. Adapun dia ngerasani orang, dia bujui orang, tidak dilaporkan oleh malaikat. Itu akhirnya betul begitu ditimbang amalnya yang sudah rapotnya merah tadi dibanding dengan mengucap alhamdulillah secara ikhlas, akhirnya jeglek ke kanan, menunjukkan orang ini adalah penghuni surga. Dengan ini kita tahu bahwa apa yang dicatat oleh malaikat itu yang secara lahir, zahiriyah, yang batin malaikat tidak tahu. Yaitu tadi mengucap alhamdulillah secara ikhlas. Ikhlas itu ada di hati. Malaikat tidak bisa melihat. Allah justru yang bisa melihat. Ini sebagai pelajaran bagi kita, kalau kita berterima kasih pada Allah, yaitu tadi berterima kasihlah, alhamdulillah, yang banyak, yang ikhlas, nggak dicatat malaikat, nggak paten. Yang penting dicatat Allah yang maha tahu itu sampai hati yang paling dalam. Itu tentang malaikat tadi. Jadi Rasulullah pun masuk surganya itu bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena dapat fadl, dapat rahmat dari Allah. Yang penting itu. Maka sisa-sisa hidup kita dalam beribadah kita itu yang penting ikhlas. Sementara makatan wonten ingkang dipun tangletaken, monggo. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.